Balik lagi bersama aku Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Animeope. Nah, seperti yang kita tahu guys, di dunia One Piece, buah iblis menjadi sumber kekuatan utama yang ada dalam cerita One Piece. Dimana dengan kemampuan buah iblis, para penggunanya dapat memiliki kemampuan yang unik dari setiap buah iblis yang mereka makan. Namun di konten kali ini, ada sesuatu hal yang lebih menarik dari kekuatan buah iblis, yaitu kekuatan haki. Nah, tentunya kalian semua para fans One Piece sudah melihat bagaimana peran penting kekuatan haki yang baru saja Oda Sensei perlihatkan pada manga One Piece chapter 1079 dan 1080 kemarin. Iya, sosok Akagami no Seng dan Monkey D. Garp adalah bukti nyata jika kekuatan haki menjadi modal penting untuk seseorang bisa bertahan di ganasnya lautan One Piece. Selain itu, aku rasa kalian semua para fans One Piece sudah tahu jika kekuatan haki dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Busosoku, Kenbunsoku, dan Hausoku haki. Nah, setiap jenis haki ini pun memiliki peran dan fungsinya masing-masing ya guys. Namun dari semua karakter yang ada di dunia One Piece, siapa sih pemilik kekuatan haki terkuat selain Akagami no Seng dan Monkey D. Garp? Oke deh, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys. Atau kalian yang mau request pembahasan bisa loh pakai fitur Super Thanks. Tinggal tulis aja mau video apa yang ingin kalian bahas. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Nah, pembahasan kali ini akan kita mulai dari fakta-fakta yang telah diperlihatkan oleh Oda Sensei sepanjang jalannya cerita One Piece sampai saat ini ya guys. Jadi karakter yang udah mati, dan juga 2 karakter tadi nggak akan aku masukin ke list lagi. Oke, mulai dari urutan kelima ya guys. Nah, pengguna kekuatan haki paling kuat di urutan kelima ditempati oleh Sengoku. Dari sekian banyak nama yang ada di dunia One Piece, aku rasa sang mantan Fleet Admiral Sengoku memang layak dimasukkan ke 5 besar pengguna kekuatan haki terkuat yang ada di dunia One Piece. Tentu saja guys, kalian masih ingat dengan beberapa kejadian besar yang melibatkan Sengoku bukan? Contohnya saja ketika pertempurannya melawan bajak laut Shiki. Iya, memang sih ketika itu Sengoku bertarung bersama Monkey D. Garp untuk mengalahkan Shiki. Tetapi apabila kita perhatikan lagi, efek kerusakan yang ditimbulkan dari pertarungan itu pun benar-benar sangat dahsyat. Selain itu, ketika momen Sengoku menghajar kelompok bajak laut Kurahige pun menjadi sebuah momen yang cukup epik untuk membuktikan sekuat Sengoku memang layak menjadi salah satu karakter terkuat yang ada dalam cerita One Piece. Oh iya guys, menurut informasi pada Fever Card Data Book, Sengoku ini memiliki ketiga jenis haki. Jadi bisa dibayangkan bukan ketika Sengoku menggunakan kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hito Hitonomi model Buddha yang dikombinasikan dengan kekuatan hakinya. Iya, yang pasti serangan tersebut akan memiliki efek daya hancur yang mengerikan guys. Yuk, kita lanjut lagi. Di urutan keempat, pengguna kekuatan haki terkuat berikutnya adalah Monkey D. Luffy. Nah, kemenangan Luffy atas Yonko Kaido menjadi bukti nyata jika kemampuan haki yang dimiliki oleh Luffy saat ini semakin berkembang pesat guys. Perlu diingat, pemerintah dunia yang menjadikan Luffy sebagai seorang Yonko jelas semakin membuktikan jika kekuatan Luffy sudah berpengaruh besar bagi keseimbangan dunia One Piece. Selain itu, seperti yang pernah dikatakan oleh Kaido, jika Goldie Roger saja mampu menaklukkan luasnya lautan One Piece tanpa kemampuan buah iblis, artinya sudah sangat jelas jika kekuatan haki sangatlah penting dalam sebuah pertarungan untuk melawan musuh yang kuat. Perlu diingat guys, kekuatan Busosoku haki yang dimiliki oleh Luffy pun sudah berada di tahap di mana Luffy mampu menyerang musuhnya tanpa menyentuh. Bahkan, kemampuan Busosoku haki tingkat lanjut ini sangat efektif sekali digunakan untuk menyerang targetnya yang sulit sekali untuk dilukai. Karena kemampuan haki tingkat lanjut ini akan memberikan serangan pada organ dalam targetnya. Selain itu, kemampuan Kenbunsoku haki yang dimiliki oleh Luffy sudah berada di tahap melihat masa depan. Bahkan saat melawan Kaido 1 lawan 1, Luffy mampu menghindari beberapa serangan Kaido yang memang sangat cepat guys. Oh iya, kalian bisa lihat sendiri kan bagaimana mengerikannya Luffy ketika menggunakan mode Gear 5 atau mode Nikanya. Apalagi jika dikombinasikan dengan semua teknik haki yang dimiliki oleh Luffy guys. Gak kebayang akan jadi apa musuhnya. Nah, di urutan ketiga, pemilik kekuatan haki terkuat berikutnya adalah Ben Beckman.
Nah, tentunya kalian semua para fans One Piece pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Ben Beckman yang merupakan wakil kapten di kelompok bajak laut rambut merah. Ya, menurut aku sebagai wakil kapten dan mengisi posisi yang sangat penting di kelompok bajak lautnya, rasanya sih nggak akan mengherankan guys, kalau Ben Beckman adalah sosok yang kuat. Selain itu, menurut informasi terbaru yang ada pada booklet Rock to Lock Tale volume keempat, ada hal menarik yang menjelaskan jika kemampuan haki yang dimiliki oleh Ben Beckman sangatlah dahsyat. Ben Beckman mampu melapisi senjata dan pelurunya dengan kekuatan haki. Artinya, sekuat apapun tubuh seseorang, jika pelurunya dan senjata dari Ben Beckman sudah dilapisi oleh haki, maka peluru itu tetap bisa melukai orang tersebut. Jadi nggak heran ya guys, mungkin ini bisa menjadi alasan kenapa Admiral Kizaru tidak melawan Ben Beckman ketika di pertempuran Marineford. Nah, ada hal menarik nih. Selain informasi terbaru dari booklet Rock to Lock Tale volume keempat, pada game One Piece Bounty Rush kita bisa melihat bagaimana kekuatan dari seorang Ben Beckman. Yap, skill pertama Ben Beckman adalah mampu untuk mengintimidasi lawannya sehingga dia tidak bisa menyerang. Kemudian skill yang kedua, peluru yang digunakan oleh Ben Beckman tidak sekedar dilapisi oleh Buso Soku Haki, melainkan Hao Soku Haki atau Haki Raja yang dialirkan ke pistolnya. Sehingga ketika peluru di dalam pistol tersebut ditembakkan, maka akan mengeluarkan aura Hao Soku Haki. Sama seperti halnya Kaido yang melapisi Kanabo miliknya dengan Buso Soku Haki dan Hao Soku Haki. Nah, di urutan kedua, pengguna kekuatan haki terkuat berikutnya adalah Dracul Mihawk. Nah, salah satu pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece sekaligus guru dari Zoro ini diyakini memiliki kemampuan haki yang sangat kuat guys. Apalagi Mihawk ini dulunya adalah rival dari Seng. Kalian tahu sendiri kan gimana kekuatan haki milik Seng? Selain itu kita juga bisa melihat bagaimana kemampuan dari seorang Dracul Mihawk saat pertempuran Marineford terjadi. Dari jarak yang cukup jauh, Mihawk mengayunkan pedangnya dan menyerang Shirohige. Bahkan serangan Mihawk ini cukup memberikan efek kerusakan yang sangat parah di sekitarnya. Selain itu, Josuzaja terlihat cukup bersikeras untuk menahan serangan dari Mihawk ini guys. Perlu diingat, pedang Yoru yang dimiliki oleh Mihawk ini termasuk 12 pedang legendaris loh. Jadi bisa dibayangkan bukan gimana dahsyatnya serangan Mihawk ketika Mihawk mengalirkan kemampuan haki ke pedangnya. Oke guys, yang terakhir pengguna kemampuan haki terkuat di dunia One Piece saat ini adalah Silver Rayleigh. Tentunya kalian semua para fans One Piece sudah tahu bagaimana kekuatan dari mantan wakil kapten Raja Bajak Laut Goldie Roger ini. Ya, kekuatan haki Silver Rayleigh memang tidak bisa diremehkan begitu saja guys. Kita bisa melihat kemampuan Rayleigh saat kelompok bajak laut Goldie Roger bertarung melawan kelompok bajak laut Shirohige. Rayleigh mampu menahan serangan Marco hanya dengan satu jarinya saja yang dilapisi oleh kekuatan haki. Selain itu, saat time skip, Rayleigh yang melatih Luffy juga menunjukkan kedahsyatan kemampuan hakinya. Baik itu kemampuan Buso Soku Haki, Kenbun Soku Haki, dan Hao Soku Haki. Rayleigh terlihat begitu menguasai ketiga jenis haki ini. Namun menariknya, meskipun kemampuan haki yang dimiliki oleh Rayleigh ini terbilang sangat kuat, tetapi saat bertarung melawan Admiral Kizaru, faktor usia dan stamina membuat sang Raja Kegelapan ini hanya bisa tanpa sebuah hasil. Nah, jadi dari sini aku bisa menyimpulkan guys, kalau sebenarnya faktor usia tidak mempengaruhi kemampuan atau kekuatan haki, melainkan sangat berpengaruh terhadap stamina. Itu sebabnya kenapa Silver Rayleigh tidak bisa bertarung maksimal di usia tuanya. Karena stamina lah yang mempengaruhi kekuatan haki. Dengan kata lain, semakin kuat haki yang dikeluarkan, maka semakin besar juga stamina yang dibutuhkan. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys. Jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, kalau nakama suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa support channel Anime OP dengan fitur Super Thanks ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!